Sempat bikin ketar-ketir ya, babak pertama buntu, lawan main bertahan total plus unggul jumlah pemain sejak menit awal. Skuad Garuda sempat dipaksa kerja keras buat nembus pertahanan rapat Timor Leste. Tapi badai gol akhirnya datang di babak kedua. Menit 73 Saint Patinama memecah kebuntuan, tembakan kerasnya robek jala lawan. Gak butuh waktu lama, 4 menit berselang, maestro lapangan tengah, Prof. Tom Haye, nambah keunggulan lewat tendangan terukurnya di menit 77. Dan ditutup manis sama Michael Baker di menit 81. 3 gol kilat dalam kurun waktu kurang dari 10 menit. Kemenangan 3 gol tanpa balas ini bikin posisi kita makin kokoh di peringkat pertama klasemen sementara grup A. Tapi kita agak panik tuh. Ini dia. Iya. Iya. Ya. Kiri kanan tembak masuk. Ini dia. Nathan Arido. Ini dia guys. Tambah lagi. Bincang. Tiga poin guys, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0 guys. Ya meskipun dari sejak menit pertama kita kesulitan menghadapi Timor Leste, bahkan Timor Leste harus bermain dengan 10 pemain di menit 21. Tapi pergantian yang berhasil dari Coach Herman, yang dimana di menit 74 Saint Patinama berhasil memecah kebuntuan guys. Dan dari sana kemudian Tom Haye berhasil cetak gol free kick yang luar biasa dan ditutup oleh gol dari Michael Baker guys. Luar biasa, Michael Baker kembali berhasil mencetak gol dan sudah 4 gol yang dia cetak di 2 pertandingan berturut-turut di ASEAN Championship 2026 guys. Dan Indonesia sudah mengumpulkan 6 poin. Jadi kita masih ada pertandingan menghadapi Vietnam dan Singapura guys. Dan ya 2 pertandingan terakhir adalah 2 pertandingan yang berat. Dan semoga kita bisa mengumpulkan poin full guys ya. Jadi jangan lupa untuk berikan dukungan penuh dan doa untuk timnas Indonesia yang masih berjuang di turnamen kali ini. Salam Garuda. Diketawain sama Vietnam. Bisa-bisanya lawan 10 pemain udah kayak lawan 15 pemain. Ngos-ngosan, susah payah. Ini lawannya Timor Leste loh, yang di 2 pertandingan sebelumnya sama Vietnam kalah 7-0, sama Singapura kalah 2-0. Ini Timor Leste menang sih menang, cuma ya cara menangnya memang kurang memuaskan. Kalau main jelek ya kita harus tetaplah mengkritik, tapi apapun hasilnya memang kita harus tetap apresiasi dengan catatan di pertandingan melawan Vietnam kita harus lebih baik lagi secara permainan. Ngos-ngosan lawan 10 pemain menang 3-0. Ya iya sih 3 poin. Vietnam pasti ketawa no. Sebuah kemenangan yang menyimpan sebuah makna. Langsung aja gue to the point. Kalau misalnya emang ada gap kualitas antara pemain inti sama pemain cadangan yang disajikan timnas Indonesia hadapi Timor Leste tadi bos, masa harus abang-abangan turun tangan untuk menang lawan Timor Leste bos? Karena pasalnya timnas Indonesia berhasil menang atas Timor Leste meskipun dengan susah payah. Iya benar, menangnya 3-0. Tapi ini bukan 3-0 yang gampang bos, asli. Langsung aja lah, mari kita bahas boy. Kalau di match lawan Kamboja kemarin, kita semua sepakat lawannya cuma Kamboja. Dalam artian yang bisa ditujukan Kamboja emang jauh banget dari kualitas kita. Tapi untuk laga lawan Timor Leste ini, jujur bos, gue impress banget sama Timor Leste di match ini. Gimana cara mereka defend, gimana mereka bisa bertransisi positif, terutama di sisi kirinya kita nih. Aduh, gimana nih? Berkali-kali Gepens tuh gampang sekali dilewatin sama si Osorio, dan gak ada double covering sama sekali dilakuin sama timnas kita. Coba bayangin kalau lawan Vietnam, lawan Thailand kayak begitu. Gue yakin sebelum pertandingan mulai kalian semua udah sepakat ini bakal jadi easy game buat kita nih. Ini bakal 5-0, 7-0. Tapi realitanya sampai menit 70 skor masih imbang aja bos. Dan satu bintang yang menurut gue sangat bersinar di pertandingan kali ini, itu adalah Tom Haye boy. Sangat bersyukur Indonesia punya pemain seperti Tom Haye yang jujur terlalu mewah buat AFF bos. Jujur nih, gue sangat berharap pemain cadangan lain ikut step up supaya tidak ada gap kualitas antara pemain inti dan pemain
pemain cadangan. Karena kalau nggak di AFF ini bersinar, mau di mana lagi bersinar buat timnas kita kalian? Ingat ya, timnas kita tuh butuh kedalaman squad yang banyak, bos. Kalau menurut kalian gimana di bawah? Coba tulis di bawah. Terima kasih bos. Bye. 2 game, 2 kali kemenangan, 8 kali nyetak gol, 1 kali kebobolan. Ya, timnas Indonesia menang 3-0 atas Timur Leste, guys. Dan ingat guys, babak pertama game ini sangat boring dan sangat membosankan, guys. Karena Timur Leste kena kartu merah di menit 21. Dan Indonesia sangat kesusahan di babak 1 karena pada dasarnya Indonesia memainkan timnas pemain lapis 3 ya, pemain-pemain kayak Fatar siapalah itu sama Raihan Hanan itu lagi ngaco kali mainnya. Dan kemudian di babak kedua mainin masuk pemain senior-seniornya walaupun bukan yang grade A ya. Dan ya Profesor the Master Class, nggak ada obat. Golnya gila kali ini Tom Haye, ini memang the best kali Tom Haye. Ini statistiknya guys, timnas Indonesia versus Timur Leste. Apresiasi juga untuk Timur Leste karena dia bermain 10 orang tapi mental dan semangat juangnya itu sangat ngeri guys. Dia nggak ada defense, malah nyerang dia guys, malah ngepres padahal 10 pemain guys. Nanti tanggal 3 kita versus Vietnam, di situ lawan sesungguhnya karena pada dasarnya Vietnam nurunnya skuad utama guys. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow dan komentar guys. See you guys. 70 menit kita dibikin bingung sama negara dengan ranking FIFA 201 yang main dengan 10 pemain. Tapi masuknya nama-nama Sien Patinama, Ragnar Oratmangun mengubah keadaan. Setelah Sien Patinama mencetak gol pembuka di laga ini di menit ke-74, Tom Haye nyusul cetak 1 gol lewat tendangan bebas dan Peter Crouch-nya Indonesia menutup laga ini dengan skor 3-0. Indonesia ada di puncak cuy. Tanggapan kalian buat match kali ini? Tulis di komen dan follow akun gua buat info bola selanjutnya. Bye. Ya, itulah tadi teman-teman ulasan dari netizen ya tentang hasil timnas Indonesia versus Timor Leste di Piala AFF 2026 grup A ya teman-teman. Dan ya seperti yang kita nonton bahwa kita sempat diprank sendiri oleh para pemain timnas Indonesia, Tom Haye dan kawan-kawan, karena sampai menit 74 ya baru bisa mencetak gol ke gawang Timor Leste lewat Sien Patinama. Dan itu saya pribadi yang membuat saya was-was juga ya teman-teman, karena sampai di menit babak pertama itu kita tidak bisa mencetak gol ke gawang Timor Leste. Tetapi ya permainan Timor Leste juga sangat baik ya teman-teman, bermain rapi di belakang, istilahnya parkir tank di belakang, tapi kita tidak bisa mengeksploitasi dengan bagus ya teman-teman, karena memang John Herman melakukan beberapa rotasi pemain. Tetapi setelah dimasukkan pemain utama di turnamen ini seperti Sien Patinama, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, Dodi Tri, baru permainan bisa cukup cair ya teman-teman. Dan ya alhamdulillah setelah Sien Patinama mencetak gol, Prof Haye bisa mencetak gol juga lewat tendangan bebas yang sangat cantik ya teman-teman. Dan ya gol terakhir dicetak oleh Michel Liebecker alias Erling Haalandnya Indonesia ya teman-teman, bisa mencetak gol. 1 gol dicetak oleh ke gawang Timor Leste dan menjadikan Michel Baker menjadi top skor sementara Piala AFF 2026 dengan 4 gol. Dan ya yang paling seru yang kita tunggu nanti di hari Senin ya teman-teman, karena kita berhadapan dengan Vietnam yang kita ketahui juga beberapa jam pertandingan setelah Timor Leste versus Indonesia, Vietnam menghadapi Singapura dan ditahan imbangnya teman-teman 0-0. Dengan hasil itu Singapura kembali memuncaki klasemen di grup A dengan 7 poin ya teman-teman, sedangkan Indonesia berada di peringkat kedua dengan 6 poin, dan ya ketiga adalah Vietnam dengan 4 poin. Dan secara hitung-hitungan apabila
kita mengalahkan Vietnam di hari Senin nanti, Vietnam kemungkinan bisa gugur ya teman-teman, karena dalam menghadapi dua pertandingan, kalau tim Nguyen CS kalah maka poinnya tinggal 4 ya teman-teman. Indonesia bisa menjadi 9, dan Singapura di partai-partai waktu kita berhadapan dengan Vietnam di hari Senin, Singapura mungkin kemungkinan menangnya dengan lawannya. Dan ya yang kita ketahui nanti di hari Senin, Vietnam akan habis-habisan lawan kita, karena kalau dia kalah dia bisa gugur di turnamen ini kemungkinan besarnya teman-teman. Ya, kita akan lihat nanti apa yang terjadi di hari Senin nanti, yang kita tunggu-tunggu para pecinta timnas Indonesia, karena George Herman pasti mengerahkan semua pasukan terbaiknya di hari Senin nanti. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam sepak bola.